Apa kabar kita? Baik-baik saja? Kalian oke saja? Yakin? Oke. Sebelum kita mulai dengan khotbahnya, Udin, tolong berdiri. Tolong berdiri sebentar. Aku berdoa buat Udin tadi pagi, tadi malam sebenarnya. Dan aku rasa bahwa Tuhan mau bilang ini kepada Udin. Udin sudah disucikan oleh darah Yesus. Sudah terlihat benar di hadapan Allah karena darah Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi pengorbanan terakhir bagi Udin. Jadi Udin gak harus kayak berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar. Karena sudahlah. Gak harus berusaha terus. Sekarang Allah dia duduk di tahta di surga kan. Dan di sebelah kanannya ada Yesus. Firman bilang itu. Waktu Bapa kita di surga melihat Udin, dia bukan kayak melihat ke bawah kepada Udin. Dia melihat ke kanan melalui anaknya, melalui Yesus. Dia melihat Udin melalui Yesus. Jadi waktu dia melihat Udin, dia bilang, wah, dia udah benar. Udah bersih. Jadi gak harus hidup dengan rasa malu. Gak harus berusaha terus untuk menjadi orang yang baik. Tuhan, dia sudah sangat bangga sama Udin. Amin. Terima kasih Udin. Buaya, tolong berdiri. Di rumah yang lama kami di Jalan Sukuta ada aku sebenarnya banyak tanaman ya. Dan itu baru di bawah AC kamar kami. Dan ada selang yang turun ke tanaman. Nah, karena sering ada kayak air yang keluar dari selang itu, tanaman itu bertumbuh dengan banyak dan lebih tinggi dari tanaman lain. Aku diingatkan tentang Mazmur 1 yang bilang, kita seperti kayak pohon yang berakar di tepi sungai. Dan kita berbuah dalam setiap musim. Dan waktu aku berdoa tadi pagi, aku kayak wow, itu buaya. Tapi kuncinya adalah harus tetap berakar kayak tepi sungai. Di sebelah sumur. Supaya bisa minum terus dari air yang hidup. Dan karena buaya kayak tetap di sana, di sebelah airnya, dari hatimu, air hidup akan mengalir kepada orang lain. Jadi ada dua hal. Ayat dimaksudkan untuk kayak berakar di tepi sungai dan terus minum dari air hidup. Tetapi juga air itu akan mengalir melalui buaya kepada orang lain. Amin. Oke. Oke. Hari ini kita akan mulai seri baru tentang pemuridan. Nah, sebenarnya ini kali kedua
kita bahas tentang pemuridan dalam tahun ini. Tetapi waktu ini ada beda konten. Jadi aku sangat excited untuk sharing apa Roh Kudus tunjukkan kepadaku bagi kalian. Di All Peoples, di gereja ini kita membangun budaya pemuridan di sini. Kita ingin hidup sebagai murid Yesus dan kita ingin menjadi membuat murid lain kan. Mengejarkan mereka apa yang sudah kita pelajari. Itulah kehidupan seorang Kristen. Kita menjadi murid Yesus terlebih dahulu, lalu kita membuat murid lain. Kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, tetap mencintai Tuhan Yesus, dan kita membuat murid lain. Kita bisa sharing kasih itu sama orang lain. Baik, mari kita mulai dengan definisi kata murid. Kata murid itu kata dasar dari pemuridan. Murid, menurut Kamus Indonesia, itu orang atau anak yang sedang berguru, belajar, atau bersekolah. Nah, dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari Perjanjian Baru, itu lebih seperti kayak magang. Jadi lebih dari sekedar seseorang yang belajar, murid atau metitis dalam bahasa Yunani, itu sebenarnya adalah seseorang yang melakukan apa yang dia lihat dilakukan oleh gurunya. Ini bukan hanya sekedar transfer informasi dari guru kepada muridnya. Dalam konteks ini seorang murid mendengarkan dan memperhatikan gurunya dan melakukan apa yang dilakukan gurunya. Paham? Jadi ketika kita berbicara tentang menjadi murid Yesus, kita berbicara tentang mendengarkan pengajarannya, memperhatikannya, lalu melakukan apa yang dia lakukan. Setiap dari kita adalah murid dari sesuatu atau seseorang. Dalam masa ini, mungkin ada banyak dari kita kayak murid sosial media. Dari sanalah kita menerima kebenaran kita. Dari sana kita menerima informasi kita. Untuk banyak dari kita bahkan menerima kayak penghiburan dari sosial media. Kita menghabiskan sebagian waktu besar kita main di sosmed. Untuk banyak dari kita itu adalah sumber motivasi. Itu hal pertama yang kita lakukan waktu kita bangun saat pagi. Dan itu hal terakhir yang kita lakukan sebelum kita tidur kan. Ada murid Yesus dan ada murid dunia. Dan kita hanya adalah salah satu dari keduanya. Kita tidak bisa menjadi murid dari keduanya pada waktu yang sama. Dunia dan Yesus. Dalam buku
Matius, Yesus bilang ke kita bahwa kita tidak bisa melayani dua Tuhan pada waktu yang sama. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi uang pada waktu yang sama. Kita bisa menikmati uang, kita bisa pakai uang, gak apa-apa. Tetapi kita bisa mengasihi keduanya pada waktu yang sama. Jadi kita mau menjadi murid Yesus kan? Amin. Tapi mungkin gampang dibilang, tapi susah untuk melakukannya. Jadi, apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi murid Yesus? Apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi murid Yesus? Kita baca ya, dari Matius 4, 18-22. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka adalah nelayan dan mereka sedang menebarkan jala ke danau untuk mengangkap ikan. Katanya kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Aku akan membuat kalian nelayan yang berbeda, penjala manusia, bukan ikan." Seketika itu juga Simon dan Andreas meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Yesus terus melanjutkan perjalanannya di tepi danau Galilea. Di sana dia melihat dua orang bersaudara lainnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua adalah anak-anak Zebedeus. Saat itu mereka berada di dalam perahu bersama ayah mereka dan sedang persiapkan jala untuk mengangkap ikan. Yesus juga memanggil kedua bersaudara itu untuk mengikuti dia. Jadi Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikut Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ada undangan, ada panggilan dari Yesus untuk menjadi muridnya. Ada undangan yang harus diterima. Diperlukan keputusan, kan? Nah, kenapa hal ini begitu penting bagi kita? Kita harus mengerti bahwa itu bukan kita yang memilih Yesus. Itu Yesus yang memilih kita. Itu dia yang kejar kita. Kita hanya harus merespon. Yohanes 15:16 bilang ini. Yesus bilang, "Kamu tidak memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku memberi kamu tugas ini untuk pergi dan menghasilkan buah yang kekal. Maka Bapa akan memberikan apa saja yang kamu minta dalam namaku." Itu seperti anak yatim yang diadopsi ke dalam keluarga baru, kan? Ada undangan, ada panggilan dari Yesus untuk menjadi muridnya. Kita mengikuti guru yang sangat ingin bersama kita. Sangat peduli sama kita, sangat rindu sama kita.
Inilah undangan, sebuah panggilan untuk mengikutinya. Jangan lupa hal ini, saudara. Kita dipilih. Guru kita Yesus Kristus benar-benar ingin kita mengikutinya. Apakah saudara sudah menerima undangan ini? Kita tidak bisa dilahirkan sebagai murid Yesus. Sekali lagi, kita tidak bisa dilahirkan sebagai murid Yesus. Ada banyak kita yang kayak besar di gereja, lahir di gereja, bukan kayak benar-benar lahir di kursinya, tapi kayak besar di gereja karena orang tua kita Kristen kan. Itu luar biasa. Itu berkat dari Tuhan. Amin. Tetapi itu tidak bermaksud bahwa kita mendengarkan kayak secara otomatis, kayak mendengarkan pengajarannya, memperhatikannya dan melakukan apa yang kita melihat dia lakukan. Nah, apakah kita harus kayak mendengar suara Yesus supaya dia bisa memanggil kita seperti kalian mendengar suaraku sekarang? Tidak. Bisa. Tapi intinya begini, undangannya sudah ada. Panggilan untuk mengikutinya sudah ada. Kita hanya perlu merespon kepada panggilannya. Pilihan ada di tangan kita. Dan kalau kamu tidak yakin apakah kamu sudah dipanggil untuk mengikuti Yesus, aku sampaikan undangan itu kepada kalian sekarang. Akankah kamu menerima undangannya? Itu adalah pertanyaannya. Baik, mari kita melihat lagi perikop kita dari Matius 4. Kita kembali lagi. Kita mau menggali sedikit lebih dalam dan mencari poin yang kedua kita. Kita mau lebih fokus kepada ayat 20 dan 22. Oke, baru setelah Yesus memanggil Simon atau Petrus dan Andreas, ayat 20 bilang, seketika itu juga Simon dan Andreas meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Habis itu, Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Bagaimana mereka merespon kepada panggilannya? Ayat 22 bilang, jadi Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayam mereka, lalu mengikut Yesus. Jadi setelah mereka dipanggil, mereka meninggalkan hidup lama mereka dan mengikuti Yesus ke dalam hidup baru mereka. Nah, ini tidak berarti bahwa semua kita dimaksudkan untuk meninggalkan pekerjaan kita supaya bisa masuk ke full time pelayanan. Tidak.
Ini berarti kita harus rela untuk kehilangan kehidupan yang kita miliki sekarang, untuk memperoleh kehidupan baru yang ingin Dia berikan kepada kita. Kita harus rela menyangkal diri kita. Kalau kita mau menjadi murid Yesus. Masih baik-baik saja? Masih hidup, oke. Haleluya. Lukas 9, jika kamu mencoba menyelamatkan hidupmu, kamu akan kehilangannya. Tetapi jika kamu menyerahkan hidup karena aku, kamu akan diselamatkan. Apakah kita rela kehilangan kehidupan yang kita miliki sekarang kalau Yesus memintanya? Pekerjaan kita, harta benda, keluarga. Hal ini disebut menghitung harganya. Apakah kita sudah menghitung harga dalam mengikut Yesus? Ini agak menarik. Waktu keluargaku dipanggil untuk datang ke Indonesia, kami sepertinya meninggalkan segalanya di Amerika. Puji Tuhan, ada cukup kekuatan dari Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan kami di sana, teman-teman, keluarga, orang tuaku, orang tua Bun, harus meninggalkannya semua. Sekarang kami ada di sini. Puji Tuhan. Ini agak membingungkan bagiku. Bagaimana kalau Tuhan minta aku untuk meninggalkan apa yang kayak aku lakukan sekarang? Jadi pastor di sini, membangun gereja Peoples di sini, di sana. Bagaimana kalau dia bilang, oke, sudah waktunya balik ke Amerika? Apakah aku siap? Jujur, aku belum tahu. Gampang dibilang, ya Tuhan, kayak apapun yang Engkau bilang ke aku, apapun yang Engkau minta dari aku, ya pasti. Aku akan meninggalkan semuanya bagi Engkau. Tetapi kalau jujur, wow. Kayak berpikir tentang itu saja sangat berat bagi aku. Jadi walaupun kami sepertinya kayak meninggalkan ya segalanya di Amerika, sekarang ada hidup di sini. Apakah aku siap untuk meninggalkan segalanya di sini? Kayak hidup yang aku miliki sekarang. Lukas 9, 57 sampai 62. Mereka semua sedang dalam perjalanan. Seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Puji Tuhan ya.
Yesus menjawab, rubah mempunyai lubang untuk tinggal, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Dia berbicara tentang kenyamanan. Karena benar-benar mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, biasanya gak nyaman. Nah, puji Tuhan ada damai sejahtera yang tidak masuk akal kayak untuk dunia. Ada sukacita yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi itu sudah berjanji bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, dunia ini akan membenci kita. Kita akan sering disalahpahami. Jadi Yesus berbicara di sini, apakah kamu siap untuk hal itu? Karena kalau mau mengikuti aku, biasanya agak nyaman sih. Kepada orang lain Yesus berkata, ikutilah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, biarkan aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu harus pergi dan memberitakan kerajaan Allah. Nah, apa Yesus berbicara di sini bahwa kalau kita mau menguburkan keluarga kita itu salah atau buruk? Tidak. Dia bilang, apakah kamu kayak memprioritaskan kerajaan Allah atau hal-hal di dunia ini? Orang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan. Tetapi biarkan aku pamit dahulu kepada keluargaku. Kepadanya Yesus berkata, orang yang mulai membajak ladang tetapi masih menoleh ke belakang, dia tidak siap untuk kerajaan Allah. Di sini dia berbicara, jangan datang kembali ke hidup lama. Kalau kamu sering kayak melihat ke belakang ke hidup lamamu, kamu tidak siap untuk kerajaan Allah. Apakah kita sudah menghitung harga dalam mengikut Yesus? Apakah kita rela kehilangan kehidupan yang kita miliki sekarang untuk mengikuti Yesus ke dalam kehidupan baru kita? Inilah perbedaan antara seseorang yang hanya menyebut dirinya Kristen dan seorang murid yang benar-benar mengikuti Yesus. Bagi orang yang hanya menyebut dirinya seorang Kristen, itu hanya sebuah gelar yang tidak berarti. Biasanya dipakai hanya sekedar formalitas. Namun, murid sejati, dia siap meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Dia rela kehilangan segalanya demi Dia yang memanggilnya. Apa kita rela kehilangan kehidupan yang kita miliki sekarang? Apa kita siap untuk merespon kepada panggilannya? Aduh, oke. Masih hidup? Oke. Kita pindah ke poin yang terakhir kita. Ada banyak ayat-ayat hari ini. 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 Ada banyak
Oke, dari Yohanes 6, 53 sampai 66. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Agak aneh kan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Itu perikop yang bagi aku mungkin yang paling berat di Alkitab. Sepertinya mereka yang tidak lagi mengikut Yesus, mereka sudah merespon kepada panggilannya. Mereka sudah menganggap dirinya sebagai murid Yesus. Tetapi ketika waktunya datang untuk menghitung harganya, mereka pergi. Ajaran Yesus yang susah menakutkan mereka sampai mereka bukan murid lagi. Mereka menyerah. Nah, banyak orang berpikir bahwa Yesus di sini berkata tentang perjamuan kudus. Dan ini mungkin benar. Ini mungkin benar. Tetapi menurutku juga ada makna lain. Maksud Yesus, kecuali kamu dipenuhi olehku. Kecuali aku menjadi segalanya bagimu. Kecuali aku menjadi udara yang kamu hirup.
kecuali kamu terobsesi denganku sampai kamu rela meninggalkan segalanya, kamu belum siap untuk menjadi muridku. Apakah kamu siap untuk minum darahku dan memakan dagingku? Sampai kita menjadi satu. Sampai ketika orang lain melihat kamu, mereka sekalian melihat aku. Apakah kamu siap untuk hal ini? Sebagai murid Yesus, kita tidak bisa menyerah. Tidak peduli harganya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus bertahan dalam ujian. Kita harus menang saat iman kita diuji. Kita harus memutuskan bahwa Dia layak menerima penyerahan diri kita. Tetapi kok bisa ya? Bagaimana hal ini mungkin? Karena hidup sangat susah. Kita sering diuji kan? Iman kita sering diuji. Bagaimana kalau sesuatu yang sangat berat terjadi? Bagaimana kalau kita mengalami kayak kehilangan yang sangat berat? Kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga. Bagaimana kalau kita mengalami hal seperti kayak dalam kesehatan mental, depresi, sampai mau bunuh diri. Bagaimana kita bisa bertahan dalam ujian seperti itu? Inilah bagian yang kayak paling penting pagi ini. Jadi tolong dengar nih. Oke. Kalau kita terus baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini kayak baru setelah ada banyak murid meninggalkan Yesus. Dan dia melihat kepada 12 muridnya dan dia bilang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apa jawabannya si Petrus? Bukan, Tuhan, kepada apa kami akan pergi? Bukan, Tuhan, kemana kami akan pergi? Tapi Tuhan, siapakah kami akan pergi? Si Petrus mengikuti orang yang nyata. Bukan hanya pengejaran. Bukan hanya agama. Kalau itu hanya agama yang kita pegang, waktu kita benar-benar diuji, gak bisa bertahan. Bukan hanya sekedar peraturan agama, melainkan si Petrus
Dia mengikuti orang yang nyata, yang bisa dipercaya. Tuhan, siapakah? Siapakah kami akan pergi? Alasannya 12 muridnya tidak meninggalkan Yesus. Itu karena hubungan sama Yesus lebih penting daripada agama bagi mereka. Ini alasannya bahwa kita menganggap diri kita sebagai murid Yesus hanya karena orang tua kita Kristen atau kita besar di gereja, kita akan gagal. Karena kita hanya pegang pada peraturan agama. Daripada orang yang nyata. Daripada juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Aduh. Dengan kata lain, ajaran Yesus tidak menakutkan mereka. Bahkan kalau mereka tidak mengerti segalanya. Karena mereka sudah jatuh cinta sama Dia. Mereka tidak mengikuti sesuatu, melainkan seseorang. Seseorang yang mereka tahu bisa mereka percayai. Dan seseorang yang mereka tahu mencintai mereka. Inilah pemuridan. Para murid yang meninggalkan Yesus, mereka hanya adalah murid dari pengetahuan. Bukan murid Yesus. Jadi ketika ajarannya menjadi membingungkan dan susah, mereka menyerah. Karena mereka hanya pegang dalam agama. Bukan pegang Yesus. Kuncinya untuk tidak menyerah adalah mengikuti Yesus, bukan agama. Kalau hal ini hanya masalah agama, kita akan menyerah saat keadaan menjadi sulit. Atau kayak ketika kita tidak bisa memahami. Mengikuti aturan dan ajaran tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mencintai Yesus. Kalau kita mencoba dipimpin oleh logika atau pikiran kita saja. Namun kalau kita membiarkan Yesus memimpin kita, iman kita akan memampukan kita mengatasi setiap pencobaan yang datang. Waktu pencobaan datang, itu bukan logika yang akan melemahkan kita. Tidak peduli betapa sulit ajarannya. Tidak peduli betapa membingungkan perintahnya. Tidak peduli betapa berat cobaannya. Jatuh cinta pada Yesus dan mengikuti Dia. Karena siapa Dia akan memampukan kita untuk bertahan dalam apapun dan mengatasi pencobaan apapun. Oke. Kalau yang baik-baik saja. Oke, ya bernafas dulu. Oke. Kita mau merespon seperti biasa karena kita mau menjadi pelaku firman, kan? Bukan hanya pendengar. Kalau kita pergi dari gereja ini hanya kayak pendengar firman-Nya, tidak ada yang akan berubah.
Pertanyaan pertama, apa kita sudah menerima undangan dari Yesus? Apa kita sudah berespon pada panggilannya? Ingat, undangannya sudah ada, panggilannya sudah ada. Kita hanya perlu merespon. Pertanyaan kedua, apa kita rela kehilangan kehidupan yang kita miliki sekarang supaya kita bisa masuk hidup baru yang diberikan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apa kita sekarang merasa mungkin sebenarnya sekarang aku mau menyerah. Sekarang terlalu susah untuk bertahan. Sekarang kita mau ambil 2-3 menit saja dan kita berdoa sendiri. Dalam hatimu sendiri. Kita mau memproses hal-hal ini sama Tuhan. Percaya aja bahwa Dia akan memunculkan sesuatu dalam hati. Mungkin saudara belum menerima undangan dari Tuhan untuk benar-benar menjadi murid Yesus. Lebih dari kayak menganggap dirinya sebagai seorang Kristen, tapi benar-benar mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, memperhatikannya, dan melakukan apa yang Dia lakukan. Itu dalam murid Yesus. Mungkin saudara takut untuk meninggalkan hidup yang saudara miliki sekarang. Mungkin saudara tidak mau pergi ke tempat ini sama Tuhan karena saudara takut bahwa Tuhan akan minta sesuatu yang saudara tidak mau, kayak menyerahkan. Mungkin takut serahkan pekerjaan. Mungkin takut serahkan rumah, barang-barang, apapun. Ingat, kita tidak bisa melayani dua Tuhan pada waktu yang sama. Silakan habiskan waktu ini sama Tuhan.